Pada masa Perang Dunia II, Tarakan menjadi salah satu wilayah yang memiliki nilai strategis tinggi. Pulau ini kaya akan sumber daya minyak yang dibutuhkan untuk keperluan perang. Oleh karena itu, sejak tahun 1942, Jepang menguasai Tarakan untuk mendukung operasional militernya di Asia Tenggara. Namun, pada tahun 1945, sekutu terutama Australia melancarkan serangan untuk merebut kembali Tarakan dari tangan Jepang. Pertempuran ini menjadi bagian dari strategi yang lebih luas dalam upaya sekutu mengakhiri pendudukan Jepang di Hindia Belanda. Sebelum mencapai Tarakan, sekutu terlebih dahulu merebut beberapa wilayah penting seperti Hollandia atau Jayapura, Biak, dan Morotai. Setiap pendaratan selalu mendapat perlawanan dari tentara Jepang yang telah mempersiapkan pertahanan mereka. Dalam pertempuran ini, sekutu mengerahkan berbagai persenjataan modern. Tang Matilda digunakan untuk menghadapi posisi pertahanan Jepang yang kuat di perbukitan, sementara bom napalm dan flamethrower efektif dalam menghancurkan bunker pertahanan musuh. Meskipun Jepang bertahan dengan gigih, keunggulan teknologi dan strategi dari sekutu membuat mereka akhirnya berhasil menguasai Tarakan. Namun, setelah pertempuran utama berakhir, dinamika di Tarakan tidak langsung stabil. Masyarakat setempat masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kehadiran kembali Belanda yang ingin memulihkan kekuasaannya di wilayah ini. Pada tahun 1946, muncul gerakan bawah tanah yang menentang Belanda. Beberapa tentara Australia yang bersimpati terhadap kondisi rakyat Tarakan menjual senjata kepada pemuda Indonesia. Senjata ini kemudian digunakan untuk melawan tentara Belanda yang ingin menguasai kembali wilayah tersebut. Bahkan, beberapa anggota KNIL yang berasal dari Indonesia secara diam-diam turut membantu perjuangan melawan Belanda. Pertempuran Tarakan memberikan beberapa pelajaran penting dalam sejarah Indonesia. Pertama, pulau ini menunjukkan bagaimana faktor ekonomi, seperti sumber daya minyak, dapat menjadi pemicu utama dalam konflik global. Kedua, perlawanan yang dilakukan masyarakat lokal menggambarkan bahwa perjuangan untuk kemerdekaan tidak hanya dilakukan melalui perang besar, tetapi juga melalui aksi-aksi perlawanan yang tersembunyi. Hari ini, Tarakan telah berkembang menjadi kota yang maju. Namun, sejarahnya tetap menjadi bagian penting dalam memahami bagaimana Indonesia melewati masa-masa sulit menuju kemerdekaan. Mempelajari peristiwa ini membantu kita memahami dinamika perang, strategi militer, serta peran masyarakat dalam mempertahankan kedaulatan bangsa. Di tepi timur Pulau Kalimantan, terbentang sebuah kota yang dahulu hanyalah kampung nelayan kecil. Rumah-rumah kayu berdiri di sepanjang pantai, dikelilingi hutan lebat dan lautan luas. Kampung itu bernama Balikpapan. Keadaan mulai berubah pada tahun 1897. Saat itu, insinyur dari perusahaan minyak Belanda menemukan cadangan minyak bumi di tanah Balikpapan. Minyak yang menjadi emas hitam di era modern membuat kota ini berkembang pesat. Sejak saat itu, kilang minyak mulai dibangun, jalan-jalan diperlebar, dan pelabuhan menjadi pusat perdagangan. Balikpapan berkembang menjadi kota industri. Namun, tidak semua orang menikmati kemajuan ini. Sementara pada insinyur dan pejabat Belanda tinggal di rumah-rumah mewah. Penduduk pribumi bekerja keras di bawah panas terik menjalankan mesin ekonomi Hindia Belanda. Tahun 1942, Perang Dunia Kedua mencapai Asia Tenggara. Jepang yang saat itu sedang memperluas kekuasaannya di Pasifik memandang Balikpapan sebagai kota yang sangat strategis. Alasannya, minyak. Tanpa minyak dari Balikpapan, mesin perang mereka tidak akan bisa beroperasi. Pada tanggal 24 Januari 1942, armada Jepang tiba di perairan Balikpapan. Ribuan tentara bersiap untuk mendarat, didukung oleh kapal perang dan pesawat tempur. Perintah mereka jelas, merebut Balikpapan secepat mungkin. Namun, Jepang tidak mendapatkannya dengan mudah. Pasukan Belanda dan sekutu melakukan perlawanan sengit. Kapal perang Belanda menembaki kapal-kapal Jepang di Teluk Balikpapan, mencoba menghalangi pendaratan mereka. Sementara itu, di darat, pasukan Belanda menerapkan taktik bumi hangus, membakar kilang minyak agar tidak bisa digunakan oleh Jepang. Pertempuran ini dikenal sebagai Pertempuran Laut Balikpapan.
salah satu pertempuran laut pertama antara Amerika Serikat dan Jepang dalam Perang Pasifik. Namun, meskipun mendapat perlawanan sengit, Jepang akhirnya berhasil menguasai kota ini. Namun, rakyat Balikpapan tidak tinggal diam. Mereka melakukan berbagai bentuk perlawanan dari sabotase, perlawanan gerilya, hingga mengumpulkan informasi untuk sekutu. Meski tak bersenjata lengkap, keberanian mereka menjadi bagian penting dalam perjuangan melawan penjajahan. Pendudukan Jepang membawa dampak besar bagi Balikpapan. Banyak warga yang dipaksa menjadi romusha, buruh paksa yang dipekerjakan tanpa upah dan diperlakukan dengan kejam untuk membangun jalan, bunker, dan infrastruktur perang. Kehidupan rakyat menjadi sulit, makanan langka, hukuman keras diterapkan, dan ketakutan menyelimuti kota ini. Namun, ada juga dampak positif. Jepang mulai memperkenalkan sistem pendidikan bagi pribumi meskipun penuh dengan propaganda. Selain itu, mereka melatih pemuda lokal dalam militer melalui Heiho dan Peta yang nantinya menjadi cikal bakal tentara Indonesia. Walaupun Jepang menguasai Indonesia dengan keras, tidak ada kejadian yang lepas dari kendali Allah. Kependudukan Jepang bisa dilihat sebagai bagian dari perjalanan sejarah yang Tuhan izinkan untuk mengantar Indonesia menuju kemerdekaan. Jika kita melihat dari kisah-kisah di Alkitab, Tuhan sering menaruh umatnya ke dalam pencobaan, dan itu berguna untuk membangun daya juang dan kegigihan bangsa Indonesia untuk terus memperjuangkan kemerdekaan. Sebagai siswa, ada beberapa langkah konkret yang bisa kita lakukan sebagai ungkapan syukur atas penyertaan Allah bagi bangsa Indonesia. Pertama, kita dapat belajar dengan sungguh-sungguh agar kelak dapat berkontribusi dalam membangun bangsa yang lebih baik. Kedua, kita bisa menunjukkan sikap nasionalisme dengan menghargai dan menjaga persatuan di lingkungan sekolah, serta menghormati para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Ketiga, kita dapat terlibat dalam kegiatan sosial atau pelayanan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Terakhir, kita bisa mendoakan bangsa ini agar tetap dalam lindungan Tuhan dan terus berkembang sesuai dengan kehendaknya.